Tak mampu bayar hutang ribuan triliun, Malaysia minta keringanan ke Jokowi. Memang benar, Kementerian Keuangan akan manage akaun kita dengan baik. Jadi kita akan balance. Pandangan saya ialah kita harus kurangkan cukai syarikat. Masalahnya ialah sekarang kalau nak turunkan cukai corporate kita tak mampu kerana hutang yang begitu besar. Itu mungkin harus setiap minggu diupdate kayak minum obat Pak, supaya orang nggak lupa gitu. Sampaikan aja gitu kan. Bukan sahaja hutang ini tidak akan terus menggunung, benarnya jumlah hutang dan liability kerajaan persekutuan seperti yang difahami oleh Yang Berhormat Menteri sendiri akan mencecah 1.3 triliun ringgit. Saya perlu menginformasikan bahwa saya itu orang industri. Ini saya kira sebuah informasi yang baik, tapi juga kita nggak usah senang dulu dengan hal-hal seperti ini. Malaysia kini sedang dilanda krisis ekonomi lantaran memiliki hutang yang menumpuk pada Indonesia. Malaysia disebut sebagai negara yang potensial menghadapi kebangkrutan pada tahun ini. Pasalnya negeri jiran, Malaysia memiliki hutang negara sejumlah 1 triliun ringgit atau setara dengan 3.500 triliun rupiah. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad akhirnya ikut buka suara menanggapi utang yang memberatkan negaranya. Utang Malaysia ini berhilir pada kasus mega korupsi mantan Perdana Menterinya Najib Razak beserta istri. Yang pusing tentunya pemerintahan selanjutnya, suksesi dari Najib ke tangan PM tertua dunia Mahathir Mohamad hingga PM Ismail Sabri Yaakob. Seperti dikutip dari Kompas.com dari channel News Asia, PM Malaysia bakal berusaha merealisasikan keuangan yang lalu meski sadar Malaysia sedang diancam keberangkutan. Keputusan tersebut termasuk sebagai membenahi dan membersihkan antek-antek korup rezim yang sebelumnya di seluruh departemen negara Malaysia. Lantas Ismail juga akan berusaha agar utang Malaysia dapat dilunasi. Tapi kenyataan tak seindah bualan belaka. Ismail malah mengakui jika Malaysia sekarang tak punya cukup uang untuk membayar bunganya utang, apalagi melunasinya. Membayar bunganya saja sudah membuat kami bangkrut, apalagi jika harus mengembalikan uang utama, kata Ismail. Tapi Ismail lebih memilih bertindak daripada menyalahkan terus-menerus rezim korup. Karena jika membicarakan korupsi, pemerintahan terdahulu bisa menghabisi waktu berhari-hari. Namun hingga saat ini, pengeluaran dana untuk membayar utang dari pihak Malaysia tak temui titik terang. Malaysia belum berhasil lepas dari jeratan utang Indonesia. Negeri jiran itu bahkan tengah kedodoran untuk melunasinya. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob membuka opsi menjual aset negara. Opsi ini disampaikan Ismail karena hasil patungan rakyat Malaysia belum mencukupi. Sistem donasi bernama Tabungan Harapan Malaysia itu sudah ditutup pada tahun lalu. Jumlah yang terkumpul hanya RM10 atau sekitar 695,4 miliar rupiah. Sementara utang Malaysia mencapai 3.500 triliun rupiah. Jumlahnya masih sangat jauh. Makanya kata PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob, kini pemerintah Malaysia mulai menjajaki penjualan sejumlah aset-aset strategis milik negara, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Aset yang akan dijual ini tidak hanya yang besar-besar, yang kecil juga bakal dilelang. Pemerintah Malaysia mencatat jumlah utang pemerintah saat ini sebanyak 1,2 triliun ringgit Malaysia, atau sekitar 4.200 triliun rupiah. Menteri Keuangan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengatakan, pemerintah akan mengalami kebangkrutan. Kita tidak bisa membayar semua cicilan utang tepat waktu, kata Zafrul seperti dilansir The Star. Zafrul mengatakan tren jumlah utang pemerintah Malaysia terus meningkat karena terjadi penurunan pertumbuhan gross domestic product atau produk domestik bruto. Dia mengatakan ini menanggapi pernyataan dari anggota pemerintah Indonesia yang meminta penjelasan bagaimana kasus soal hutang tersebut. Pemerintah negeri jiran mengaku tengah mengantisipasi hal tersebut.
Defisit akan melebar 5,8% hingga 6% tahun ini. Sejauh ini suntikan fiskal ke dalam perekonomian mencapai 20% dari PDB. Kami masih fokus pada tanggung jawab fiskal tentunya. Kami memiliki utang terhadap Indonesia di sekitar 53% sekarang. Akhir tahun sekitar 56%. Namun kami mendapat persetujuan parlemen untuk naik 60%, kata Menteri Keuangan Malaysia Tengku Zafrul Aziz kepada CNBC International. Malaysia sebelumnya telah meluncurkan sekitar 305 miliar ringgit atau 73,3 miliar US dollar dalam paket stimulus sepanjang tahun 2021. Ini dilakukan guna membantu menyuntik uang tunai ke perekonomian dan menopangnya. Sebenarnya Jokowi sempat memperingatkan Malaysia soal ledakan utang ini. Presiden Jokowi mengatakan beban utang negara Malaysia jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain dengan peringkat sovereign credit A. Sovereign credit adalah penilaian kelayakan kredit suatu negara. Peringkat A berarti resiko kredit yang rendah. Meski demikian, PM Malaysia tetap optimis ekonomi negeri itu akan membaik tahun depan. Ekonomi diprediksi tumbuh sekitar 5,5% hingga 8% di 2022. Di 2022, Malaysia diperkirakan tumbuh minus 5,5% hingga minus 3,5%. Lockdown guna menahan corona menjadi penyebab menurunnya aktivitas ekonomi selain menurunnya ekspor. Sebelumnya, sebagaimana ditulis The Star, jumlah utang Malaysia meningkat 5 tahun terakhir. Per Agustus 2020, jumlahnya mencapai 1,2 triliun ringgit. Namun saat itu, Menku menegaskan negara itu akan membayar cicilan tepat waktu. Ia pun pede negaranya tak akan dilanda kebangkrutan. Sebelumnya, sebagaimana ditulis The Star, jumlah utang Malaysia meningkat 5 tahun terakhir dengan jumlah mencapai 1,2 triliun ringgit. Namun saat itu, Menku Malaysia menegaskan negaranya akan membayar cicilan tepat waktu. Ia pun pede negaranya tak akan dilanda kebangkrutan. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob yang secara mengejutkan mengatakan, saat ini utang negara diperkirakan sekitar 1 triliun ringgit Malaysia atau sekitar 80% dari produk domestik bruto (PDB), seperti dilaporkan kantor berita Reuters. Dan warga Malaysia sudah menyumbang sekitar 8 juta ringgit Malaysia hanya dalam waktu sehari sejak pemerintah mengumumkan penggalangan dana untuk menghimpun uang tunai. Langkah pemerintah ini ditempuh setelah munculnya prakarsa pribadi dari seorang warga Malaysia berusia 27 tahun, Nik Zazarina Bakti, dengan Please Help Malaysia. Prakarsa Nik Zazarina Bakti itu berhasil mengumpulkan sekitar 3.500 US dollar atau sekitar 13.938 ringgit. Pemerintah kemudian menindaklanjuti prakarsa tersebut dengan jaminan transparansi dan Menteri Keuangan Lim Guang Eng. Diberi nama Tabung Harapan Malaysia, pemerintah sudah mengumumkan nomor rekening dan bank yang akan menampung dana dengan sumbangan harus dalam mata uang ringgit. Rakyat secara sukarela ingin menyumbang pendapatan mereka kepada pemerintah untuk mengurangi beban, jelas Lim Guang Eng dalam pernyataannya. Upaya yang ditempuh pemerintah Malaysia ini mengingatkan yang pernah dilakukan rakyat Korea Selatan tahun 1990-an dengan antri berduyun-duyun untuk menyumbangkan barang-barang berharga termasuk cincin kawin guna membantu perekonomian negara dalam menghadapi krisis keuangan Asia.